Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut pada kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Pada masa penyebaran Islam di Tanah Jawa, hiduplah seorang wali yang terkenal bijaksana dan sangat menghormati adat masyarakat. Namanya adalah Sunan Kudus, yang memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Ia adalah putra dari Sunan Ngudung dan murid dari Sunan Ampel. Sejak kecil, Ja'far Shodiq dikenal cerdas, rajin belajar, dan lembut dalam berbicara. Ia tidak suka memaksakan kehendak. Ia percaya bahwa kebaikan akan sampai ke hati manusia jika disampaikan dengan cara yang baik. Sejak muda, Ja'far Shodiq mempelajari ilmu agama, ilmu perang, ilmu pemerintahan, dan adat masyarakat Jawa. Ia sering mengikuti ayahnya dalam perjalanan dakwah. Ia melihat bagaimana masyarakat Jawa masih kuat dengan ajaran Hindu dan Buddha. Dalam hatinya, ia berkata, Islam harus datang membawa kedamaian, bukan perpecahan. Setelah dewasa, Ja'far Shodiq menetap di sebuah daerah bernama Tajog. Di sanalah ia mendirikan pusat dakwah dan mengubah namanya menjadi Kudus. Ia membangun sebuah masjid yang sangat unik, yang sekarang dikenal sebagai Masjid Menara Kudus. Masjid itu memiliki bentuk seperti candi Hindu. Tujuannya bukan untuk meniru, tetapi agar masyarakat tidak merasa asing dengan Islam. Ia berkata kepada murid-muridnya, jangan merusak budaya, gunakan budaya untuk mengenalkan kebaikan. Suatu hari, masyarakat Hindu datang kepada Sunan Kudus. Mereka khawatir karena umat Islam menyembelih sapi untuk makanan. Sapi adalah hewan suci bagi mereka. Sunan Kudus lalu mengumumkan kepada umat Islam, di Kudus jangan menyembelih sapi, kita hormati saudara kita. Sejak itu, masyarakat Islam di Kudus lebih sering menyembelih kerbau. Masyarakat Hindu merasa dihormati, hati mereka menjadi lembut. Banyak yang kemudian tertarik pada Islam bukan karena dipaksa, tetapi karena melihat akhlak yang baik. Selain berdakwah, Sunan Kudus juga menjadi panglima perang Kesultanan Demak. Ia ikut dalam perjuangan melawan penjajah dan musuh kerajaan. Namun, walaupun pandai berperang, ia tidak suka kekerasan jika bisa diselesaikan dengan damai. Ia berkata, perang adalah jalan terakhir, damai adalah jalan utama. Sunan Kudus berdakwah melalui wayang tembang cerita rakyat gamelan. Ia menyisipkan nilai Islam ke dalam cerita yang sudah dikenal masyarakat. Ia tidak merusak cerita lama, tetapi memberi makna baru yang baik. Dengan cara itu, orang tidak takut belajar Islam, karena Islam terasa dekat dengan kehidupan mereka. Namun tidak semua orang senang dengan ajarannya. Ada orang yang berkata, mengapa kau melindungi orang Hindu? Sunan Kudus menjawab, karena mereka manusia. Islam mengajarkan menghormati manusia. Ia sering difitnah, ia sering dicela, tetapi ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia menjawab dengan kebaikan. Menjelang wafatnya, Sunan Kudus berkata kepada murid-muridnya, jangan menyakiti dengan kata-kata, jangan memaksa dengan kekuasaan, menangkan hati dengan kasih sayang. Ia wafat dan dimakamkan di Kudus. Hingga kini, makamnya selalu diziarahi.